Saya tanya sama Anda, apakah Anda percaya bahwa Abraham ke Mekah? Percaya, Bang. Oke, pertanyaan saya, memangnya Abraham dari mana kok dia harus ke Mekah? Silakan. Itu Bang, saya nggak mau jawab Bang, karena itu pasti kita kemana-mana larinya. Gak apa-apa, gini Bang, perdebatan itu adalah sesuatu yang nanti menyimpulkan satu kesimpulan bagi para penonton ini. Karena ada dua sisi nih. Satu pihak Muslim yang percaya Abraham ke Mekah, satu pihak Kristen yang tidak percaya Abraham ke Mekah. Karena perjalanan riwayat hidup Abraham itu tidak pernah ke Mekah. Nih saya kasih petanya Bang ya. Nih Bang, saya kasih petanya. Misalnya saya buka Google Map. Jangan Google Map ya. Nih peta. Saya bukakan dulu. Saya perbesar ya Bang ya. Nih Bang, saya balik dulu kamera saya. Ketika Anda menyembunyikan kebohongan, maka kebohongan itu akan terbukti. Menurut Alkitab Bang, Abraham berasal dari Ur Kasdim. Dia dari Ur Kasdim. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham, supaya Abraham ini apa? Pergi ke sebuah tanah. Tanah itu tanah apa? Tanah orang Kanaan berada di sini. Nah, Tuhan bersumpah kepada Abraham, sesungguhnya aku bersumpah bahwa aku akan memberikan tanah ini, ya, pandanglah ke utara, ke timur, ke selatan, dan ke barat. Aku bersumpah bahwa tanah ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Itu sumpah Tuhan kepada Abraham. Makanya ketika anak-anak Abraham berada di sini, di tanah orang Kanaan ini, mereka datang sebagai orang asing di sini. Terjadilah pada waktu itu kelaparan. Kelaparan yang sangat luar biasa. Akhirnya mereka apa? Mereka pergi ke Mesir. Mereka pergi ke Mesir. Dari sini mereka pergi ke sini. Nah, ketika mereka bertambah-tambah banyak di sini, ya, 400 tahun mereka ada di Mesir, mereka menjadi bangsa yang besar. Tuhan menepati janjinya yang dulu pernah disumpahkan kepada nenek moyang mereka. Sehingga apa? Sehingga Musa membawa mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah yang dulu pernah dijanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka. Itu ada dalam Al-Quran. Mau saya tunjukkan ayatnya dalam Quran? Boleh Bang. Baik. Itu didukung oleh, nih saya kasih tunjuk. Kalau Anda belajar bagus, kalau belajar itu akhirnya semua jadi tercerahkan, jadi nggak ada kita debat-debat lagi, ya kan ya? Saya tunjukkan ayatnya. Itu tertulis di dalam Quran, surat Al-Maidah, ayat yang nih. Al-Maidah. Kelihatan Bang? Nanti jangan dibilang ini bukan Al-Maidah. Kelihatan Bang. Oke. Wahai kaumku. Siapa yang ngomong ini? Wahai kaumku. Yang ngomong Tuhan, siapa? Tuhan. Nabi Musa Bang. Aduh. Kita baca dari atas. Kita baca dari atas ya Bang ya. Supaya nggak kehilangan konteks dulu sebentar. Ini kok. Bentar Bang ya. Sabar. Al-Maidah 21. Oke. Nih ya, kelihatannya Al-Maidah 21. Sebelum ke 21, saya pulang dulu ke 20 biar tidak kehilangan konteks. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan dijadikannya kamu orang-orang merdeka dan diberikannya kepadamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat-umat lain. Sebenarnya saya bisa tunjukkan ini dikutip dari mana Bang, tapi bukan itu bahasan kita. Terus kedua satu. Hai kaumku, masih orang yang sama, masih Musa.
Hai kaumku, masuklah ke tanah suci dalam kurung Palestina, yang telah ditentukan Allah bagimu. Betul? Betul. Tanah Palestina ditentukan bagi siapa? Bagimu. Dan janganlah. Mu di sini siapa? Yang mana, Bang? Mu di sini siapa? Bani? Bani Israel, Bang. Aduh. Ditentukan oleh Allah bagimu, Bani Israel, dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi. Jadi ini berbicara mengenai tanah itu, tanah Filistin itu yang diserahkan kepada Bani Israel. Nah, makanya Bang, menjadi pertanyaan sekarang begini, kenapa Musa tidak memimpin Bani Israel ke Sumedang kalau begitu, Bang? Kenapa tidak dipimpin ke Sudan? Kenapa tidak dipimpin menuju ke Irak? Kenapa harus ke Palestina? Al-Quran tidak akan bisa menjelaskan ini. Penjelasan itu ada dalam Alkitab, Bang. Kesini lagi tadi. Bahwa dulu memang Tuhan pernah bersumpah kepada Abraham bahwa tanah ini akan diberikan kepada keturunan Abraham, Bani Israel. Nah, sekarang menjadi pertanyaannya, Bang. Ini Mekah? Ya, Bang. Ini tanah orang Kanaan. Pertanyaan saya, Bang, dalam rangka apa Abraham dari sini menuju ke sini, Bang? Ngapain dia kurang kerjaan ke sini, Bang? Jelaskan kepada saya. Ada apa di sini? Kalau saya belum memahami sampai ke situ, Bang, karena... Nah, ketika Anda tidak mampu menjelaskan, Bang, maka Anda disimpulkan sebagai orang yang pihak yang berbohong. Gampang kan? Itu loh. Gitu, Bang. Jangan sikit-sikit darah mendidih. Lapor polisi. Enggak, itu yang lapor polisi itu siapa, Bang? Kenapa bisa, Bang? Banyak orang seperti itu, Bang. Kalah berdebat agama, tidak bisa membela agamanya, tidak bisa berargumen untuk menutupi kesesatannya dengan cara melapor polisi. Polisi digunakan sebagai alat untuk membungkam orang. Polisi digunakan sebagai alat untuk memberangus orang-orang yang berpikir. Itu, Bang. Makanya di negara-negara maju, Bang, coba lihat negara-negara maju. Orang bebas, Bang. Sesuatu itu bebas dikritik. Kebenaran gak usah takut, Bang, dikritik, Bang. Apa yang ditakuti oleh kebenaran? Bukankah kebenaran itu akan menjulang tinggi sekalipun ada orang berusaha untuk menumbangkannya? Nggak akan bisa. Makanya, Bang, di negara-negara maju orang itu bebas, dia ngomongin agama itu bebas, tetapi tidak boleh yang namanya melukai. Begitu, Bang. Betul tuh, Bang. Nah, silakan. Mau yang bagian mana yang mau Anda bantah? Coba. Ketika Anda tidak mampu menjelaskan tujuan Abraham ke Mekah, di situ terbukti bahwa argumen Abraham ke Mekah itu menjadi argumen yang lemah. Dalam Alkitab, Abraham itu pergi ke Palestina. Waktu itu nggak disebut Palestina, Bang. Disebut sebagai tanah orang Kanaan. Kenapa? Kok ke situ? Karena Tuhan ingin memberikan tanah itu kepada dia dan kepada keturunannya. Pertanyaannya lagi, kenapa kok diberikan kepada dia dan kepada keturunannya? Karena apa? Karena Tuhan ingin membentuk satu bangsa yang daripadanya nanti Mesias berasal. Yang daripadanya nanti datang juru selamat umat manusia. Itulah Yesus, Tuhan kami. Seperti itu. Nah, kenapa? Lalu bagaimana dengan penduduk negeri itu? Bukankah negeri itu juga sudah ada penduduknya? Ya. Pada waktu itu tanah itu didiami oleh banyak bangsa. Bangsa yang paling besar pada waktu itu adalah orang Kanaan. Selain ada juga orang Filistin. Ya, ada orang Kanaan, ada orang Yebus, ada orang Amalek. Banyak di situ bangsa di situ yang diam.
Nah, kenapa Tuhan kok bisa ingin mengusir? Karena bangsa itu digambarkan oleh Tuhan sebagai bangsa yang jahat. Begitu. Apa kejahatan bangsa itu? Kejahatan bangsa itu sungguh luar biasa pada waktu itu digambarkan dalam Alkitab. Mereka pada waktu itu adalah umat yang sering membakar anak-anaknya untuk dipersembahkan kepada Molok. Begitu. Kepada Baal. Itulah pada waktu itu bangsa itu. Sehingga dipandang oleh Tuhan sebagai kekejian. Makanya pada waktu itu Tuhan murka dan ingin memunahkan mereka dari muka bumi. Untuk menggantikan mereka dengan satu bangsa yang lain. Itu kata Alkitab, Bang. Seperti itu. Kenapa Bang anak-anaknya dibunuh itu Bang? Karena mereka melakukan ritual-ritual seperti itu. Mereka membakar anak-anak mereka dan dipersembahkan kepada Molok. Itu ritual-ritual mereka. Maksudnya dalam artian dalam kurung ritual-ritual itu tuh seperti apa Bang? Ritual keagamaan mereka. Mereka punya agama. Ya, mereka pada waktu itu menyembah Molok. Dewa Molok. Ini Dewa Molok tuh gambarnya seperti ini. Itu penemuan-penemuan arkeologi membuktikan semua itu, Bang. Contoh ya, saya kasih contoh ya. Ini saya kasih contoh penemuan-penemuan arkeologi Dewa Molok. Kalau dari ini seperti gambar, ini cuman gambar sih Bang. Belum ada foto. Nih, seperti ini kira-kira Bang. Jadi mereka mempersembahkan persembahan mereka itu. Mereka membakar anak-anak mereka di hadapan Molok. Nih, kalian lihat nih ada gambar bayi. Dibakarlah bayi ini. Nah, mereka biasa melakukan ritual-ritual seperti itu. Nah, mereka biasa melakukan ritual seperti itu di sebuah lembah. Nama lembah itu kepunyaan dari seseorang yang bernama Hinom. Hinom namanya. Nah, Hinom ini punya keturunan. Nah, keturunan itu anak. Itu bahasa Ibraninya itu Ben. Ben. Kalau bahasa Arabnya itu Bin. Contoh, Bin Tono berarti anak Tono. Ya kan? Nah, makanya Benyamin itu, Benyamin, anak kesukaran atau anak kegembiraan itu namanya. Benyamin, begitu. Nah, pada waktu itu, lembah ini, ketika lembah ini sudah diratakan oleh orang Israel dan dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah, kepemilikan tanah itu milik seseorang dari keluarganya Hinom. Makanya disebut lembah Ben Hinom. Nah, lembah itu bahasa Ibraninya Gen. Geh gitu. Gehinom. Dari situlah muncul istilah jahanam itu dari situ. Gehinom di dalam bahasa Yunani diserap dalam bahasa Yunani jadi Gehinom, diserap dalam bahasa Arab jadi jahanam. Jadi jahanam itu jangan kalian dongeng, jahanam itu di situ tempatnya. Kita masih bisa telusuri semua, Bang. Asal usulnya itu dari mana? Nah, kalau Anda ngomong dogma ya, lah pokok jahanam ada 3 tingkat, 9 tingkat. Itu kalau Anda ngomong dogma. Tapi kalau Anda mau kaji secara kajian ilmiah, tempatnya ada di Israel. Sekarang pergi ke Israel, lihat di situ ada tempatnya, masih ada. Disitulah yang dimaksud Gehinom. Nah, tempat itulah yang digunakan. Tempat itu yang digunakan. Gimana? Sana, Bang. Ya nggak bisa ke sana kan lagi perang Bang. Ya, tapi itu Bang asal usul. Makanya kalau Anda cari Bang, di dalam Al-Quran itu ditemukan kata jahanam dan juga kata jahim. Nah, saya pernah menulis satu buku, ya judul bukunya, saya menuliskan di dalam buku itu ada yang disebut dengan, kalau typo itu kan ketik, kesalahan tulis dalam Al-Quran. Makanya kalau Anda tanya sama ulama Anda, apa itu perbedaan jahanam dengan jahim? Mereka pasti akan membuat teori-teori ngarang. Kenapa bisa teori ngarang Bang? Alasannya kenapa? Kan sekarang Google banyak juga Bang. Ya karena kata jahanam itu tidak bersumber dari bahasa Arab. Tidak ditemukan akar katanya. Gitu Bang. Contoh, kalau kita kan berbahasa Indonesia kan?
Ya, Ada nggak bahasa-bahasa yang kita serap jadi bahasa Indonesia? ada Saya Bang. kasih contoh. Kalkulator. Apa akar katanya dalam bahasa Indonesia? Nggak ada kan? Karena itu Nggak bukan bahasa Indonesia. Betul. Tetapi kalau kita ngomong pakai bahasa Indonesia, misalnya makan, memakan, dimakan, bisa kan? Bisa Bang. Kata dasarnya makan. Kalau memakan berarti kata kerja, dimakan berarti kata kerja pasif, kan gitu. Karena dia murni bahasa kita. Tapi ada bahasa-bahasa orang yang kita serap ke dalam bahasa Indonesia. Contoh, gelas. Gelas, nih gelas. Itu kan bukan bahasa Indonesia aslinya. Kita serap dari bahasa luar. Ketika kita serap dari bahasa luar, maka kita tidak bisa mencari etimologinya dalam bahasa Indonesia. Nah, begitu juga kata jahanam di dalam Al-Quran itu tidak bisa dicari akar katanya karena kata itu berasal dari kitab-kitab sebelumnya. Begitu. Seperti kata apalagi di dalam Quran banyak. Contoh Isa. Coba apa arti Isa itu? Bingung pasti. Karena memang bukan orang Arab gitu. Jadi bingung. Coba Musa. Coba apa arti kata Musa? Nggak tahu kan? Tapi kalau Anda baca Alkitab, Musa itu artinya diambil, ditarik dari air. Karena Musa itu dibuang. Pada waktu itu orang-orang Mesir itu mereka ketakutan karena orang Israel ini menjadi bangsa yang besar. Makanya Firaun pada waktu itu yang tidak mengenal Yusuf mendapat nasihat dari penasehat-penasehat kerajaan yang mengatakan begini, lihat orang Israel sudah menjadi bangsa yang besar. Akan tiba nanti masanya bangsa itu akan bersekutu dengan musuh dan menghabisi kita. Maka caranya adalah setiap anak yang laki-laki yang lahir dari mereka itu harus dibantai. Makanya pada waktu itu ibu Musa itu menghanyutkan Musa ke laut, ke sungai Nil. Dihanyutkan dia karena dia takut dibantai anak itu. Nah, ketika dia ditarik dari air itu, makanya nama aslinya itu adalah Moshe. Moshe itu artinya diambil dari air. Kalau Anda belajar Alkitab, Anda tahu jawabannya. Kalau Anda belajar Quran, Anda dapat dogmanya. Gitu, Bang. Tapi kan tetap Bang harus untuk untuk menghormati itu kan intinya bisa memanusiakan manusia. Karena saya Betul, Bang. Saya setuju dengan itu, Bang. Agama Islam, Bang. Saya setuju dengan itu. Makanya yang saya utarakan di sini, Bang, jangan kita ini, Bang, mengutip-ngutip kitab agama lain kalau misalnya kita ini tidak mau dikutip. Saya mengutip ini kan karena kalian yang mulai dulu. Gitu loh. Kalau saya kan tidak mengutip Bang, cuman kenapa saya baru tahu nih Bang tentang agama dalam artian kayak yang tadi, yang masalah tadi sebelum saya naik kan begitu Bang. Kenapa bisa ada selisih? Tapi dengan simbol tetap satu tujuan sama kan begitu. Itu yang saya jadi ini kan begitu. Ya, intinya yang mau saya sampaikan itu tadi, Bang. Selama masih ada orang-orang Islam yang membahas agama Kristen, maka selama itu juga saya akan menjawab. Selama ada orang-orang nggak peduli mau Islam mau Kristen yang mengatakan itu diajarkan oleh Alkitab, saya mau membantahnya. Saya 36. Oke. Ketika Zainab menolak, ketika Zainab tidak mau dinikahkan kepada Zaid oleh Muhammad, turun ayat, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah sesat yang nyata. Kita baca tafsirnya ya. Kita baca tafsirnya. Nanti dibilang biar saya tidak ngarang-ngarang. Ya. Ayat ini diturunkan bagi Zainab binti Jahzi,
putri dari paman Rasulullah, ketika Rasulullah berkata kepada Zainab, aku hendak menikahkanmu dengan Zaid bin Haritsah, sebab aku telah merelakannya bagimu. Namun dia menjawab, wahai Rasulullah, tetapi aku tidak merelakannya untuk diriku, sedangkan aku adalah kerabat kaumku dan anak dari paman engkau. Oleh sebab itu aku tidak akan menikahinya. Maka turunlah ayat ini. Jelas? Jelas bang. Apakah saya memfitnah? Nah itu nggak tahu saya bang, karena saya tugasnya tidak. Jangan tidak tahu bang. Ini bang, ini jelas ini bang. Ini tafsir Zabdatut tafsir min Fatil Qadir. Jelas nih bang. Saya nggak ada bang. Nanti saya lagi dibilangin nafsir. Maksud saya kan belum tahu bang ke dalaman situ. Iya, tapi tertulis seperti itu tidak ini? Tertulis seperti itu tidak dalam tulisan ini? Saya tidak mau membetulkan bang, karena takutnya banyak sekarang kita. Baik, Anda nanti bisa cross check dan Anda nanti bisa tanya